Alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita semua bisa kembali bersilaturahmi, berkumpul bermuajahah di tempat ini yang insya Allah dalam keadaan semuanya rahmat dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya meneruskan kajian di malam ini, dari mulai awal dari episode pertama atau dari part pertama sampai sekarang, mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari penyampaian maupun dari kajian sampaikan ke teman-teman semua, termasuk kepada penonton. Bila ada kesalahan, pasti banyak kesalahannya, karena dari Al-Fakir yang penuh dengan dosa dan kebodohan ini mohon dimaafkan. Sehingga jika banyak ilmu atau bahasan yang salah atau jauh dari kata kebenaran, mohon dimaafkan, karena kebenaran hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang saya sampaikan itu tidak mewakili semuanya kebenaran, hanya Allah yang maha benar. Jadi kalau ada yang salah tidak usah dikomentari, ini hanya sekedar kita sharing saja, jadikan sebagai untuk tafakur dan lain-lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita saat ini akan ngebahas tentang masih seputar rohani. Sebagaimana telah kita ketahui, dalam tubuh manusia, dalam tubuh kita ini terdiri dari dua lapisan tubuh. Pertama, lapisan tubuh jasmani yang sekarang kelihatan, saya pakai baju koko merah sama sarung putih, peci putih ini seperti ini apa adanya gitu ya. Nah, ini namanya lapisan tubuh jasmani, artinya kelihatan. Nah, jika lapisan tubuh jasmani saja itu berlapis-lapis, banyak lapisannya, dari mulai lapisan darah, tulang, terus mata, panca indera yang disebut dengan struktur anatomi manusia. Apalagi yang kedua, lapisan tubuh rohani, itu lebih kompleks lagi, lebih luas lagi, dan lebih rumit gitu. Dan yang paling sempurna itu lapisan rohani, karena semuanya ada. Dan itu yang paling berpengaruh kepada jasmani, karena lapisan jasmani ini tidak akan berfungsi, tidak akan bergerak, tidak akan ada aktivitas, tidak akan ada kegiatan kalau tidak ada unsur rohaninya. Jadi rohani yang main, ibaratnya behind the scene-nya gitu. Kalau dalam keluarga itu yang main tuh istri, nah kayak gitu. Dia kan gak kelihatan, tapi yang ngatur. Kita ibaratnya suami itu kayak tubuh jasmani, tetap yang main tuh nih Kapolda nih. Yang main tetap gitu ya. Karena ibaratnya kita ini presiden seorang suami, istri itu ibaratnya PM, tetap yang main tuh PM. Nah, jasmani ini gerak gimana rohani? Rohaninya mati, udah mati juga jasmani. Gitu. Nanti untuk mengetahui seperti apa kondisi rohaninya, itu akan kelihatan dari kondisi jasmaninya. Seperti orang autis, epilepsi, terus yang jahat, baik, terus orang yang gimana pun kondisinya dari jasmaninya itu menandakan kondisi rohaninya. Jadi mudah ya, biar nanti teman-teman semua tidak heran, kok kenapa ya orang ini begini, A, B, C, D. Nah, itu karena rohaninya. Nah, dari sekian lapisan tubuh rohani, ada yang disebut dengan istilah cakra gitu ya. Nah, yang namanya rohani itu pasti nggak kelihatan, maka semua lapisan rohani juga nggak kelihatan, termasuk diantaranya adalah cakra. Nah, setiap manusia itu ada cakra, ada latifah, ada aura, dan lain-lain. Nah, kita pada saat ini akan ngebahas tentang cakra. Berbicara cakra itu tidak akan lepas dari bicara aura, dan nggak bisa lepas dari bara latifah, karena ini satu sefrekuensi mereka, satu media, satu tempat. Tempatnya sama tapi beda-beda, kayak gitu. Maka nanti kita akan ngebahas satu persatu antara cakra, aura, sama latifah, sama yang lainnya, dan bagaimana menghidupkan antara ketiganya, menghidupkan cakra, menghidupkan aura, sama menghidupkan latifah, karena ini satu paket mereka, nggak bisa dipisahkan ini. Seperti aku dan dia gitu kan.
seperti aku padamu. Nah, itu nggak bisa dipisahin tuh. Kayak gitu. Di mana ada cakra, pasti ada aura di situ. Tapi bukan aura kasih. Bukan, itu lain lagi ya. Nah, Kang, apa sih cakra itu? Kami sering dengar, tapi nggak tahu apa sih cakra gitu kan. Taunya di Naruto itu kan. Taunya Naruto, wow, serang, tank, gitu. Sebetulnya walaupun itu di Naruto atau di film-film kartun, itu udah ada gambarannya sebetulnya. Cuman kita akan perjelas lagi lebih detail pengertian cakra atau definisi cakra. Ya, ini sangat penting kita bahas gitu ya, karena nanti akan ada kaitannya dengan kelakuan kita sehari-hari, terutama energi gitu. Ya. Dari bahasa Sanskerta ini, cakra ini dari bahasa Sanskerta yang artinya roda. Kalau bahasa Arabnya asyakiratu. Jadi ini cakra dari bahasa Sanskerta. Bahasa Arabnya asyakiratu. Bahasa Inggrisnya adalah chakras, gitu kan. Nah, artinya roda atau lingkaran atau pusaran atau medan energi atau ibaratnya akumulasi energi. Jadi dia kumpulan energi. Cakra itu kumpulan energi. Jadi kalau dilihat secara mata rohani itu dia kayak lingkaran. Makanya kan kalau pernah lihat Dragon Ball atau Vegeta itu kan suka wush wush wush. Nah itu kayak gitu, cakra itu kayak gitu. Ya, analoginya kayak gitu. Ya. Jadi walaupun nggak kelihatan, dia itu ada. Kenapa nggak kelihatan? Karena cakra ini bagian dari lapisan bioplasmik. Bio itu artinya hidup, plasmik itu unsur zat. Dalam fisika itu unsur keempat. Kan unsur dalam fisika itu ada 4. Yang zat, cair, padat, gas, sama plasma gitu. Ada 4 tuh kan zat itu. Zat padat, cair, gas, sama plasma. Nah, kelihatan seperti plasma sel gitu kan, kayak lendir-lendir gitu kan, kelihatan tuh dia bening kayak gitu tuh. Nah dia kayak plasma. Jadi cakra ini sama kayak kita, cetakan tubuh kita lah, kayak bentuk lapisan kita tapi rohani dia. Kalau di uang itu teman-teman ada namanya istilah master king. Jadi itu kayak gitunya tuh. Jadi sebelum cetak uang dia kayak gitu, jadi master kingnya gitu. Nah kalau dalam tubuh kita itu nama cakranya, itu masternya manusia, sama kayak gini bentuknya gitu. Cuman dia lapisan rohaninya. Kayak gitu. Jadi satu master king uang itu dia bisa menciptakan jutaan uang, miliaran gitu. Pada satu doang. Nah, kartunya lah gitu. Iya, master kingnya. Nah, mastercardnya ya namanya. Mastercardnya ya. Nah itu kalau dalam uang tuh. Nah kalau dalam tubuh kita tuh cakranya gitu. Mastercardnya manusia gitu. Nah, jadi pengertian cakra tadi udah jelas, roda atau lingkaran atau pusar energi. Makanya disebut juga istilah roda kehidupan. Karena hidup ini bagian roda kehidupan. Kadang di bawah, kadang di atas, berputar. Nah, semakin bagus energi yang masuk, maka bagus juga yang akan keluarnya. Kayak gitu. Namanya akumulasi energi atau kumpulan energi, pasti kan nggak mungkin ada akumulasi energi kalau nggak ada yang ditarik. Jadi kalau diibaratkan tuh kumpulan energi itu kayak terminal. Semua mobil datang ke situ, ngumpul semua di situ, terus ada yang keluar. Nah, jadi proses masuknya energi itu yang kita tarik itu disebut dengan zikir. Karena di saat kita berzikir itu lagi nyedot energi. Orang nih kalau lagi berzikir itu dia akan memilih semua energi. Jangankan lagi berzikir, teman-teman lagi tafakur aja, misalkan lagi muhasabah, lagi refleksi atau relaksasi, itu lagi secara rohaninya kita lagi menyedot energi kayak gitu ya. Makanya kalau dalam istilah orang Hindu atau dalam perspektif metafisik orang Hindu, untuk mengaktifkan cakra mereka dengan latihan yoga. Tuh kalau perspektif orang Hindu. Terus meditasi, yoga, terus kita
kayak orang zaman dulu seperti moksa, itu sebutannya untuk membentuk cakra. Dia semakin besar, makin gede, powernya makin besar. Makanya kenapa dia berwibawa, dia bijak gitu, karena dari cakranya. Jadi kelihatan cakranya seperti apa dari karismanya gitu ya. Kita udah segan gitu karena besar cakranya. Kita takut gitu kelihatan dia karena dia buka cakranya gitu. Itu secara ininya, secara realnya gitu. Nah, nanti namanya pusat energi itu ada yang kecil, ada yang besar. Tergantung seberapa kuat dia latihan untuk membesar cakranya itu. Nah, jadi kalau dalam perspektif sufistik orang Hindu, mereka dengan yoga, meditasi, relaksasi, atau mereka tirakat siang malam, bahkan mereka moksa itu, dan yang lain-lain lah, itu namanya bentuknya. Kalau perspektif mereka, tapi itu nyata, emang akan ngebentuk cakra. Karena kan cakra itu lebih umum. Beda dengan Latifah. Latifah ini khusus nih, karena dia khusus nanti bahasannya. Ini umum, artinya semua orang bisa. Mau orang Hindu, mau non-Islam yang lainnya, mau Buddha tuh bisa semuanya. Kecuali Latifah, itu hanya orang Toriko. Jadi ada yang umum, ada yang khusus. Kayak cinta, kan? Itu yang gue ikut. Langsung. Kayak masalah cinta, semua orang bisa cinta. Semua orang bisa. Untuk cinta, orang Islam bisa, non Islam bisa. Beda dengan marifat kan? Kalau marifat itu ada hal tertentu yang bisa. Makanya disinilah keuntungan orang Islam. Kita semuanya bisa, gitu. Apa yang mereka bisa, kita bisa. Tapi apa yang kita bisa tidak akan bisa oleh semua orang, karena Allah menspesialkan keilmuannya. Ilmu Allah hanya buat orang-orang yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, yaitu Islam. Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Agama yang aku ridhoi ya hanya Islam. Makanya semua keilmuan dari mulai syariat, hakikat, dan yang lainnya, semuanya hanya untuk orang Islam. Kayak gitu. Dan hanya orang tertentu saja yang mau mempelajarinya. Nah, kembali ke bahasan cakra. Terus Kang Apud, kalau mereka dengan cara yoga, terus orang Islam bagaimana caranya gitu ya? Kami juga pengen cakra ini bisa bangkit atau bisa menyala. Nah, kan karena cakra ini sifatnya itu potensi atau kayak bahan mentah. Jadi walaupun teman-teman semua ada cakranya, ada latifahnya, ada rusukmanya, tetap kalau nggak diaktifkan atau kalau nggak dihidupkan, dia nggak akan berfungsi, nggak akan berfungsi dengan maksimal. Itulah yang disebut kita itu dikasih fasilitas tetapi tidak menggunakan dengan baik. Kalau kita menggunakan semua yang Allah berikan, kita gunakan, kita hidupkan, maka kita akan menjadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makanya akan tercipta insan kamil, makhluk yang sempurna. Nah, itu kalau semuanya hadir, semuanya diaktifkan. Nah, jika dalam perspektif sufisme atau metafisik orang Hindu dengan yoga, meditasi, refleksi, relaksasi, dan lain-lain, nah dalam Islam lebih sempurna lagi, yaitu dengan sholat. Ya. Nah, semakin teman-teman rajin sholat, sholatnya benar, sholatnya rapi, sholatnya indah, dari mulai takbir sampai sujud, nah itu cakranya akan hidup tuh, akan menyala dia, akan berputar dengan bagus. Semakin bagus nanti cakranya berputar dengan indah dan semakin besar energi cakranya, maka akan melahirkan aura yang bagus lagi. Kayak gitu. Nah, itu dengan sholat. Ya. Kok bisa dengan sholat? Karena titik cakra juga ada di titik gerakan sholat. Kayak gitu. Nah, sehingga kalau teman-teman bagus sholatnya, bagus juga cakranya. Bagus cakranya, bagus juga nanti auranya. Sehingga akan menyaksikan keajaiban sholat. Kayak gitu. Semakin sholatnya jarang-jarang, apalagi subuhnya kesiangan, gitu ya. Tuh jangan berharap tuh bagus cakranya, gitu kan. Makanya hidupnya bermasalah terus. Dengan jamaah nggak pernah harmonis,
dengan istri nggak pernah harmonis, dengan masyarakat ribut terus, utang banyak, ribet. Karena tadi nggak hidup cakranya, nggak hidup lakifahnya, nggak hidup ruhnya, nggak hidup sukmanya, nggak hidup bagian-bagian lapisan rohani yang lainnya.